Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya ingin menerangkan satu quote saya tentang pesantren bukan tempat pembuangan barang bekas. Pesantren bukan tempat pembuangan barang bekas. Ini quote ini muncul ketika saya hadir ke beberapa pesantren. Ke beberapa pesantren saya hadir, saya lihat apa ini kok banyak sekali. Saya pernah hadir ke satu pesantren, itu dia baru dapat sumbangan mimbar 22 mimbar. Sebuah pesantren dapat sumbangan 22 mimbar bekas dari sebuah kantor. Ya mungkin bagi kantor menghadiahkan untuk pesantren, tapi bagi pesantren untuk apa itu barang bekas 22? Kalaupun ada pesantren baru mungkin dia butuh satu mimbar, pesantren lama juga butuh satu mimbar. Tapi ketika ada 22 mimbar itu, maka akan mengisi satu ruangan kelas yang akan dijadikan gudang untuk menaruh barang itu. Waktu itu saya mengusulkan di pesantren tersebut agar mimbar itu ditaruh di pojok-pojok jalan. Setiap santri pulang dari masjid berhenti di situ dan berpidato 3 sampai 4 menit setiap orang yang lewat situ. Supaya apa? Ya mimbar itu termanfaatkan untuk pidato, untuk belajar pidato anak-anak. Saya melihat sisi itu. Sampai kapan? Sampai rusak itu mimbar. Karena mau ditaruh di masjid juga sudah tidak layak karena barang bekas dan lain sebagainya. Oke, saya hadir juga ke pesantren lain. Ada barang-barang di kamar itu, saya tanya ini fungsinya apa? Enggak Ustaz, naruh sementara. Naruh sementara itu 2 tahun sudah tidak digeser barang-barang. Memang dari tempat orang lain. Maka saya ingin bilang kepada kaum muslimin, ada pesantren yang memang masyarakat di pesantren tersebut, ustadz tersebut, atau ada tukang atau siapapun bisa mengolah barang tersebut itu menjadi sesuatu, menjadi pahala, menjadi bernilai. Ban bekas diolah jadi pot bunga, bagus. Kemudian barang bambu bekas diolah menjadi sesuatu, pernak-pernik dari rumah tangga diolah misalnya kayak jadi pot bunga atau menjadi karya kardus diolah, itu jadi bagus. Tapi ketika ban bekas tidak bisa diolah, itu hanya ada tumpukan ban di pesantren. Kardus bekas tidak diolah dan tidak dijual, hanya ada gunung kardus di tempat itu. Bekas botol minuman kalau tidak diolah itu juga akan menjadi sampah plastik di pesantren. Maka saya ingin bilang kepada rekan-rekan semua, pesantren bukan tempat pembuangan barang bekas. Kalaupun kita ada barang seperti itu, tanyakan bisa nggak Anda olah ini, kemudian serahkan kepada untuk diolah untuk bermanfaat. Tapi kalau tidak, jual itu barang, uangnya kasih ke pesantren. Tidak semua pesantren bisa mengolah barang bekas. Jangan sampai kita bebani mereka dengan sampah-sampah dari barang bekas kita. Ada satu hal yang menarik, saya mendapatkan informasi ada sebuah pesantren dulu dikasih motor bekas, masih bisa dipakai. Tapi yang namanya motor tua, motor bekas itu perawatannya lebih besar. Sampai pimpinan pesantren di pesantren tersebut bilang, ini biaya ngerawatnya lebih mahal. Kalau ganti oli tiap bulan itu normal. Tapi memperbaiki mesin, putus ini, copot ini, karena memang dia sudah tua. Akhirnya biaya operasional lebih mahal dibanding penggunaan itu. Akhirnya di sebuah pesantren tersebut memunculkan satu kalimat, kami tidak menerima kecuali motor baru. Ketika muncul kalimat itu, betul, tidak ada orang yang berinfak motor bekas, tapi siapa yang mau berinfak ke tempat itu motor baru. Maka bagi pesantren, gunakan sedikit standar. Bukan kita tidak menerima barang bekas, tapi kalau kita tidak bisa mengolah, maka jangan terima. Itu akan menjadi beban amanah. Tapi kalau memang Allah takdirkan kita bisa mengolah, maka terimalah itu. Barakallahu fikum, sampai jumpa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.